Halo dimanapun Anda berada, kembali lagi bersama saya Ahmad Jati. Dan pada kesempatan kali ini saya akan menggambar sebuah ruangan interior dengan menggunakan metode perspektif dua titik hilang. Jadi metode dua titik hilang ini digunakan untuk menggambar sebuah ruangan dengan dua titik sebagai acuan dalam menentukan garis-garisnya. Setelah kita membuat garis tepi, selanjutnya kita buat garis horizon atau yang disebut juga dengan garis cakrawala. Garis cakrawala ini menentukan posisi di mana orang yang memandang ruangan tersebut. Dan saya membuat garis titik hilang pertama di sebelah kiri ada di luar garis tepi, dan begitupun yang ada di sebelah kanan itu letaknya juga di luar garis tepi yang saya buat. Selanjutnya saya di sini membuat garis acuan. Saya buat garis, dan perlu Anda ketahui garis-garis yang saya buat ini itu mengacu ke titik hilang yang sebelah kiri, begitupun titik hilang sebelah kanan. Langkah pertama yang saya lakukan, saya membuat garis-garis acuan, yaitu membuat pola atau rancangan, membuat sketsa, ya, landasan awal dalam menggambar. Karena memang sketsa ini sangat penting sekali dalam proses berkarya, menggambar maupun melukis. Nah, untuk bagian ini saya mencoba membuat jendela di sisi sebelah kanannya. Ya, ini yang saya buat jendela yang membagi, ada tembok yang membagi ruangan satu dan ruangan yang lain. Saya di sini membuat meja juga. Saya rencana membuat meja di sebelah kanannya ini. Nah, kaki-kakinya, dan saya lanjut membuat garis acuannya mengacu pada titik hilang yang kiri dan yang kanan. Selanjutnya di sini saya membuat sofa. Ya, sofa yang tempat duduknya. Kita harus membayangkan sebuah kubus atau balok, ya. Itu memang sangat dibutuhkan sekali dalam menggambar karena kita mengetahui proporsi dari bagian satu dengan bagian lain, ukuran bentuknya. Di sini saya mencoba membuat plafon, ya. Dan di sini ada lukisan juga yang berada di balik sofa, yang berada di belakang sofa. Saya tutup. Dan di depan sofa saya di sini membuat meja, ya. Itu bagian atas, ya, jadi, dan bagian bawahnya itu pun mengacu ke titik hilang pertama dan titik hilang kedua. Saya mencoba membuat plafon yang di bagian jauhnya. Dan membagi dua sisi jendela, yang kiri dan yang kanan. Jadi karakternya dua titik hilang ini memang sudut pandang atau view orang yang melihat itu ke sudut sebuah ruangan yang dipandang. Seperti itu. Ya, di sini saya juga akan mencoba membuat bangku yang berada di meja yang terdekat, ya.
Saya di sini mencoba membuat volumenya, ukurannya. Ketika Anda belajar menggambar perspektif, begitupun ketika saya membuat sketsa ini. Adapun garis-garis yang saya buat itu tidak saya hapus ya. Memang sengaja tidak saya hapus karena garis-garis acuan tersebut biasanya akan terpakai ya untuk bagian atau bentuk-bentuk yang akan kita buat selanjutnya. Seperti itu. Jadi usahakan tidak kamu hapus ketika kamu sedang menggambar gambar perspektif. Dan sini saya mencoba membuat tangga. Jadi sebelah kanan, tembok sebelah kanan itu ada tangga. Ya. Saya juga membuat ke atasnya. Jadi tangganya itu naik dan dia ke kiri ya. Ke kiri, ke arah kiri, dia naik dan lalu ke arah kiri seperti itu. Dan ketika di sini saya coba membuat ada toples ya, membuat toples dan memang kita buat proporsi toples tersebut tidak terlalu besar sekali dan memang tidak terlalu kecil sekali ya. Dan di sini saya buat juga buffet. Ya, saya coba membuat buffet di sebelah sini. Ya, dan selanjutnya saya akan mencoba. Nah, itu ada garis dan itu garisnya terpakai juga ya, garis yang horizontal tadi. Setelah proses kita lanjut memberikan barang-barang atau perabotan yang ada dalam ruangan, nantinya kita akan melanjutkan ke proses finishing. Dalam gambar ini nantinya saya rencana akan menggunakan teknik arsiran. Di sini saya juga akan mencoba membuat, ya saat ini saya mencoba membuat vas bunga yang berbentuk kotak ya, berbentuk kotak. Dan di sini saya akan membuat posisi meja, ada posisi meja lagi dan ada kursi lagi. Saya di sini tarik garis mengacu ke titik hilang kiri dan titik hilang yang kedua di sebelah kanan. Nah, bangkunya juga tidak terlalu besar juga ya, dan tidak terlalu kecil karena memang kita juga harus melihat bentuk satu dan bentuk yang lain seperti itu dari bangkunya agar desain yang kita buat itu proporsional dan tidak janggal. Nah, secara tidak langsung ketika kamu belajar mendesain sebuah ruangan, secara tidak langsung kamu tuh melihat, dan saya sendiri di sini melihat dan membayangkan bagaimana ada orang yang berada di ruangan tersebut, sehingga saya bisa menentukan ukuran dari perabotan yang ada di ruangan. Itu sangat membantu sekali kita membuat perabotan-perabotannya agar tidak janggal dan gambarnya menjadi proporsional. Di sini saya membuat botol satu lagi. Dan sini saya membuat satu toples lagi di sebelah kirinya. Nah, ketika membuat toples dan botol di sini memang ini dasar dalam menggambar bentuk, dan saya sudah mulai mengarsir.
Di sini saya sudah mulai mengarsir dan saya lanjutkan mengarsir, dan memang dalam menggunakan teknik arsiran atau rendering seperti ini, kita harus mempertimbangkan gelap terang karena kita menggunakan satu warna, sehingga kita sangat dibutuhkan kepekaan kita terhadap cahaya, ya, kepekaan kita. Dan memang ini butuh dilakukan latihan dalam menggambar bentuk, ya, seperti itu. Sampai jumpa lagi pada video-video saya selanjutnya. Terima kasih.